Oke. Nah, sebelum itu aku juga pengen ngasih tahu kalau aku punya kucing. Itu informasi yang penting, aku punya kucing. Dan terus abis itu udah, di sini aku pengen ngasih, apa ya bahasanya, kita pengen belajar bareng, pengen bahas-bahas soal bareng mengenai pengetahuan kuantitatif. Nah, kuantitatif ini kan juga ya salah satu subtes yang ada di SNBT nantinya ya guys ya. Jadi kayak goals kita adalah untuk masuk ke SNMPT. Tapi sebelum aku mulai kelasnya, aku pengen ngasih disclaimer dulu bahwa aku itu juga eh, apa namanya siswa sama kayak kalian. Aku juga manusia. Jadi kayak jangan expect lebih dari aku karena kayak jangan berekspektasi dengan manusia. Karena aku juga manusia, jadi jangan berekspektasi sama aku, jadi aku masih bisa salah. Kalau misalnya emang aku salah, atau ada hal yang kurang, ada kritik atau apa, aku nerima semua itu. Jadi, oke, aku di sini nggak mau terlalu dibenerin juga, karena di sini aku masih belajar, gitu. Nah, without further ado, mending kita langsung aja mulai. Oke, ada satu lagi. Sebelum kita mulai, aku bilang kemarin kalau bakal ada giveaway. Nah, aku juga pengen ngasih Imani sih, I think. Karena juga kan lagi, tapi bisa Imani ini dipakai untuk kalian beli ring light. Betul tidak? Betul, agar kalian bisa sama sama aku. Nah, eh oke, jadi buat untuk dapetin giveaway-nya sebenarnya gampang. Aku cuma pengen kalian aktif aja. Kalian bisa mulai pakai mic or kalian juga bisa chat. Itu up to you, tapi aktif nanya. Aku pokoknya kayak nggak ada pertanyaan yang bodoh di aku. Jadi kayak mau kamu cuma minta jelasin atau apa 2 kali, it's okay. Dan jadi nggak ada pertanyaan yang bodoh dan semuanya akan aku jawab. Begitu. Oke, semuanya. Karena udah jam 7:24, sebelum kita mulai, aku pengen tahu nih kalau menurut kalian PK tuh sesusah apa sih? Kayak dari scale 1 ke 10 tuh PK tuh ada di angka berapa sih? 1000, 7,59, 1000. Berapa tuh? 1 M kali ya? Ber-MM lah. Menurutku 5, Kak. Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 9999. Agak nanggung ya, tergantung submapelnya. Benar. PK susah kalau nggak tahu caranya. Benar banget. Semua pelajaran susah kalau nggak tahu caranya. Oke. Nah, biar belajarnya semakin semangat lagi, aku pengen ingetin lagi nih guys, kalau kalian di sini masuk ke Zoom ini karena kalian pengen masuk ke universitas dan jurusan yang kalian pengenin. Kalian pengen eh, punya karir di bidang-bidang yang kalian pengenin. Mau FK, mau jadi dokter, mau teknik, mau jadi engineer, mau IT, mau jadi programmer, atau mau jadi nggak mungkin kan kalau jadi komputer kalau anak IT. Jadi kayak mungkin mau jadi programmer atau mau jadi psikolog atau apa. Jadi kayak di sini kalian make sure untuk apa namanya, kalau emang ada yang nggak kayak nggak paham atau apa, boleh banget untuk ditanya. Pokoknya sampai kelar Zoom ini aku pengen kalian semua udah bisa soal-soal PK yang bakal ada nantinya. Oke? Oke. Sebelum mulai, aku pengen nanya satu pertanyaan lagi. Tolong dong tulis jurusan sama universitas yang kalian pengen agar kita bisa lebih semangat dan juga bisa aminin bareng-bareng. Wih, langsung cepet nih Sidit. Akuntansi UI, FK UGM, Teknik Mesin, FK UNIR. Ih, banyak ya calon-calon dokter yang ada di sini. Perpajakan, akuntansi. Wih, gak ada yang mau masuk sistem informasi. Gizi usul, teknik lingkungan IPB. Wih, FK, stay. Wih, stay. Jawab semangat. Teknik Tepang UGM. Akuntansi UNER. Oke, amin. Semoga kalian pada bisa masuk ke jurusan-jurusan yang kalian pengenin. Dan oke, jadi kita bakalan mulai dengan main game dulu. Main apa sih? Main Kahoot. Kalian pasti pada tahu dong Kahoot itu apa. Nah, jadi
Tapi setahu aku karena ini Kahoot-nya karena kayak Kahoot itu kan semua berbayar ya guys ya. Semua tuh sekarang semua aplikasi itu berbayar dan ini aku masih yang gratisan. Jadi kayaknya cuma bisa 40 orang doang deh yang masuk Kahoot-nya. Tapi untuk sisanya nanti apa namanya? Salah pencet. Maaf guys. Tapi nanti untuk sisanya kalian pakai kertas saja nggak apa-apa kok karena kan nanti juga yang dibahas bakal bareng-bareng gitu ya jadi kayak sama itu udah ada ya linknya atau kalian bisa langsung di QR-nya gitu kalian bisa masuk langsung setahu aku sih cuma buat 40 orang ya tapi kalau misalnya mas bisa lebih dari 40 orang juga lebih baik gitu jadi kalau tidak masuk nggak apa-apa karena ini kayak cepet-cepetan dan cuman ada 40 orang jadi kayak semangat. Coba kita lihat, ini kan udah 33, 35, 36, 38. Oh, masih bisa. Bisa ini ada 41. Berarti kayak harusnya sih bisa ya? Harusnya sih bisa, harusnya. Maunya sih bisa sih. Nah, buat kalian yang belum tahu cara main Kahoot itu kayak gimana, jadi nanti bakal ada soal dan kayak pilihan ganda gitu ada di layar kalian. Gitu kan? Oh, oke. Player limit reach. Jadi udah nggak bisa lagi. Nah, nanti ya bakal ada apa namanya? Bakal ada soal di layar kalian dan terus nanti tuh kalian jawabnya di HP kalian atau di laptop kalian. Jadi eh, apa namanya nanti kalau kalian nanya, kak aku soalnya nggak keluar di HP aku, kak aku soalnya nggak keluar di laptop aku karena soalnya itu ada di share screen aku, gitu. Oke? Oke. Jadi berapa sih ini limitnya? Ini 50. Oh, limitnya kayak 50 deh. Oke, kalau kayak gitu, kita mulai aja ya. Yang nggak ikut di Kahoot, kalian bisa langsung aja, apa namanya tadi aku bilang, pakai kertas. Oke? Oke, see you guys on the other side. Semangat!
Guys, untuk soalnya itu adanya di share screen ya, soalnya nanti nggak bakal muncul di device kalian. Jadi, apa namanya, akunya nge-lag? Aku nggak lag? Yah, wait, ada nggak? Sekarang ada nggak, guys? Oh, oke oke. Oke. Di sini ya, guys, soalnya. Thank you. Oh iya, udah pada bener nih, ada 8 orang benar. Oke, sekarang Nadia ada di peringkat pertama. Kita lanjut semuanya, jangan mau kalah, semangat! Asik, ada 7 soal lagi, semangat, oke? 7 soal lagi, semangat. Oke.
Semangat guys, sisa satu soal lagi. Semangat. Oke, gimana guys semuanya? Kahutnya sudah selesai, udah 10 pertanyaan yang kalian jawab. Gimana kira-kira? Kita lihat dulu podiumnya. Di tim ketiga ada Rifki, terus siapa lagi? Nadia, and pertama Spotlight, Kaira. Yeay. Oke. Oke,
gimana guys? Kira-kira tadi Kahootnya apakah kalian sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Menjawab. Ini kenapa ya? Masih ada suaranya? Bentar, masih ada suaranya nih aku. Syaira makan apa? Oke, jadi gimana tadi pertanyaannya? Kita udah siap buat jawab, kita udah siap buat bahas soalnya, guys. Oke, yang tadi masih kayak, aduh Kak, banyak banget nih soalnya yang aku belum bisa. Tenang aja, karena kan kita pengen bahas ya. Dan kita tuh pengen, nah, kita tuh pengen, kenapa nih? Oh, maaf banget ya. Kita tuh pengen udah bisa ngerjain soalnya. Wait, nge-lag nggak sih? Oke, udah nggak nge-lag. Oke. Oke, aku ingetin lagi buat sekarang kita lagi pengen bahas soalnya. Misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja langsung ke aku lewat chat. Ataupun kalau mau ngomong, raise hand dulu, oke? Dan nanti pokoknya di akhir Zoom kalian harus sudah bisa. Live Zoom ini kalian udah pada bisa soal-soal yang tadi. Jadi kalau misalnya nanti keluar soal yang tadi, kalian udah tahu cara jawabnya. Terus abis itu, udah, semangat ya. Oke? Aku ini apa namanya yang paling aktif nanti bakal ada giveaway juga, jadi kayak banyak motivasi kalian selain mau masuk masuk apa namanya masuk PTN, kalian juga ya bisa membeli sesuatu untuk 10-10. Masih jauh banget ya, tapi kayak ya udahlah. Oke, nah tadi kita bakal bahas soalnya satu persatu. Ini agak telat ya, harusnya tadi. Oke, nah tadi juga kalian udah pada lihat ya soalnya. Sabien ingin melihat garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien sepertiga. Yuk bantu Sabin cari titik dengan koordinat yang terletak pada garis itu. Nah, satu garis itu bisa, dua titik. Dua titik itu bisa dikatakan satu garis kalau dia satu gradien. Karena kan satu garis itu nggak mungkin gradiennya beda ya guys. Makanya titik bisa dikatakan satu garis jika gradien sama. Nah, cara nyari gradien itu gimana sih? Cara nyari gradien itu udah aku tulis, ada 4 gitu. Ada 4 gradiennya, yaitu ada 4 gradien, ada 4 cara mencari gradien, yaitu yang pertama adalah dengan cara sudut, ada dengan cara gradien 2 titik, ada hubungan garis, dan juga ada turunan. Nah, yang sekarang bakal kita bahas adalah menggunakan gradien 2 titik. Kenapa sih Kak pakai 2 titik? Karena sekarang kita pakai 2 titik, karena di sini kan dia udah dikasih tahu ya, kalau Sabin itu udah melihat kalau ada titik 3,1. Dan di sini udah ada titik-titik yang berjajaran, udah ditata. Jadi tinggal kamu masukin aja ke rumusnya. Oke? Nanti buat bahas yang lain, cara-cara yang lain bisa kita bahas di lain waktu, atau kalian lihat di Google, karena sekarang semua ilmu udah terpapar banyak di internet. Sisa kalian cari sendiri. Oke? Nah, kira-kira rumus gradiennya apa sih? Ini rumus gradien awal klasik banget yang suka dikerjain dari kita SMP. Yaitu adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 kurang X1. Kak, X2-nya bebas nggak? Kak, X1-nya bebas nggak? Bebas banget sebenarnya, guys. Jadi kayak Y1 sama Y2 tuh pengen buat ngebedain aja, kayak Y ini dari X nomor 2, ini tuh dari titik nomor 1, kayak gitu. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, di sini kita pakein aja lah yang ini jadiin X1 Y1 biar gampang. Tapi Kak, aku pengen jadi ini X1 X2 Y2, nggak apa-apa kok. Yang penting
Kalau di sini udah 1, yang di belakang juga harus 1. Nggak boleh X1, X2 kayak, aku pengennya di zigzag. Nggak bisa, nanti nggak nemu jawabannya. Nah, terus habis itu apa katanya? Gradiennya dapat 1/3. Oke. Nah, kalau kayak gini kalian cari aja sendiri gitu kan. Cari aja sendiri. Apa tuh maksudnya? Nah, gini aja. Kan di sini udah ada titiknya ya. Jadi kayak jatuhnya kalian masukin aja sih titiknya. Nah, misal kita ambil dulu yang nomor 1. 1. X-nya, X2Y2-nya berapa? 3,0. Nah, coba sekarang bantu aku dong. Masukinnya berarti M sama dengan Y2-nya berapa? Y2-nya berapa? Aku mau lihat. Komen. 0, betul. Y1-nya? Y1-nya? 1. Mana tuh? Y1-nya 1. Ayo, benar. Benar. Y1-nya 1. Per berapa? Per berapa dikurang berapa? Ayo. Per berapa kurang berapa? 3 kurang 3. Betul. 3 kurang 3. Berarti ini kan jadinya minus 1 dibagi 0. 0. Berarti karena gradiennya beda, apakah dia ada di garis yang sama? Ayo. Apakah dia ada di garis yang sama? Tidak. Betul banget, Rifki. Benar. Makanya di sini kita bisa bilang kalau dia tidak ada di garis yang sama. Nomor 1, coret. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, Y2. X2Y2-nya adalah 0,0. Ayo guys, M-nya. Atasnya berapa? Berapa kurang berapa? Atas. Ayo. Atasnya 0 kurang 1. Bawahnya 0 kurang 3. Berarti ini kan jadinya 1/3. Gradiennya sama, berarti dia satu garis nggak guys? Sama, betul. Makanya di sini kita bisa bilang betul. Kita lanjut yang nomor 3. Katanya X2, X2 dong, dan X3. X2, Y2, min 6,4. Berarti M-nya gimana nih guys? Ada yang bisa langsung dapat nggak kira-kira M-nya berapa? Langsung kita cari nih, M-nya berapa? Ada yang tahu M-nya jadi berapa kalau yang ketiga? 7. Ayo, coba. Ayo. 2/3. Ada yang jawab 2/3. Oke, coba kita lihat ya. Oke. Y2, 4. Dikurang 1. Per. Min 6. Dikurang 3. Berapa tuh jadinya? 3 per minus 9. Tahu sama aja minus 1/3. Betul nggak? Nah, kalau di sini emang harus hati-hati ya guys, karena di sini kan jatuhnya kalian cuma masuk-masukin aja. Makanya kalau masuk-masukin aja tuh kadang yang kelihatannya gampang jadi tricky, karena banyak yang suka panik, terus suka jadinya kayak masuk-masukin aja. Nah, itu hati-hati. Kamu harus take a deep breath sebelum ngerjain sesuatu hal. Lanjut, nomor 4. M-nya aja langsung deh. Berarti 2 dikurang 1 per 6 dikurang 3. Tahu sama aja 1/3. Berarti nomor 4 juga benar. Makanya tadi jawabannya adalah yang C. Betul, Dwi. Thank you. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita bikin peraturan. Kalau kalian udah pada paham, boleh banget langsung kasih reaction. Apapun reactionnya nggak apa-apa deh. Kasih thumbs up juga boleh. Jadi aku tahu kalian udah bisa. Oke. Yang B yang B minus. Nggak minus ya, Kak? Wait, mana yang B, guys? Yang B yang mana nih, guys? Kak, berarti negatif itu nggak ngaruh ya? Ngaruh, guys. Makanya yang nomor 3 ini salah. Karena kalau yang ini, nomor 3 ini salah. Karena dia gradiennya beda. Makanya dia nggak ngaruh. Makanya dia ngaruh, sorry. Makanya dia ngaruh. Pokoknya kalau minus itu sama plus, itu beda.
kemiringannya itu beda. Jadi ya itu tetap ngaruh. Kak, nomor 2 jadi positif karena atas bawahnya negatif semua ya, Kak? Betul, nomor 2 itu jadi negatif. Betul. Yes. Oh ya, sorry, dibagi 0 tadi. Ya, betul. Thank you, Aliza. Oh iya, salah lihat tadi kirain 3 itu 2. Nggak apa-apa, tenang aja. Maksudnya nggak di satu garis gimana? B kan 3,1 sama-sama positif ya, Kak? Yang ini ya? Yang ini bukan sih, Ahmad? Bener nggak yang ini yang aku buletin? Oke. Maksudnya nggak satu garis gimana? Bukannya yang 3,1 sama-sama positif. Oke, coba kita lihat ya. Nah, yang nomor 3, ini aku nemunya yang nomor 3 mikirnya. Kira-kira bener nggak sih yang nomor 3? Nah, pokoknya kalau yang nomor 3, ini kita tinggal masukin aja. Masukin pakai rumus yang ini. Di sini kan Y2-nya itu 4. Terus Y1-nya itu 1. Makanya di sini tulisannya 4 dikurang 1. Per min 6 dikurang 3. Min 6 dikurang 3, minus 9. Karena semuanya dikurang, berarti dia ditambah. Terus 4 dikurang 1, 3. Di sini itu kita coret aja. Ini 1, ini jadi 3. Makanya nanti jadinya minus 1/3. Nah, kalau minus ini juga mempengaruhi si gradien. Karena di sini gradiennya plus, walaupun dia 1/3, tapi karena di sini plus terus di sininya min, makanya itu dia beda garis. Paham? Paham, Ahmad? Halo? Udah nawarkan lagi kan. Oke, oke, thank you. Kalau ada yang mau ditanya lagi, bilang aja ya guys ya. Oke, lanjut. Kita ke soal yang kedua. Nah, katanya, kenapa tuh? Betul ya guys. Oke. Nah, katanya nomor 2 ini si Kansa punya 7 bilangan dengan median X. Median itu artinya apa sih? Median itu kan artinya Q2 atau apa? Atau nilai tengah. Ada 3 ya kalau di statistika. Median, rata-rata, dan juga satu lagi modus. Oke, di sini kita ngomonginnya median. Tuh. Nah, di sini kalau ada median berarti itu kamu harus ngurutin dulu nilai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Karena median itu nggak bisa kalau kalian diacak gitu. Jadi biar kelihatan kira-kira mediannya berapa. Oke, coba kita inin dulu. Kira-kira angka paling kecil kan 4. Tulis 4, koma, berapa angka setelah 4? 5. Setelah 5, 11. Setelah 11, 16. Habis itu 19. Terus 22. Karena di sini ada 7 angka, berarti yang paling tengah ya pasti ada di angka 4. Betul kan? Jadi X-nya nggak tahu apa betul banget. Karena kita masih kayak, what apa nih X-nya? Gitu. Ya. Nah, di sini terus katanya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang telah diberikan? Nah, kita lihat nih, P itu Q, terus X itu rata-rata. Berarti kita pengen tahu nih, median datanya sama rata-ratanya, apakah dia lebih besar, apakah dia lebih kecil, apakah dia sama dengan, atau dia informasi yang diberikan tidak cukup. Nah, pertama cari dulu rata-rata. Kalian tahu kan cara nyari rata-rata? Jumlah semua angkanya per jumlah angka. Kira-kira kalau kita rata-ratain, ini 4 ditambah 5 ditambah 11 ditambah X ditambah 16 ditambah 19 ditambah 22, berapa sih guys? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berarti 77 tambah X, benar nggak? Betul, 77 tambah X. Karena ada 7 bilangan, kita tulis ada 7. Kak,
Tapi ini kan kita nggak dikasih tahu X-nya berapa, gimana cara taunya kita. Nah, karena di sini dia bilang mempunyai 7 bilangan, berarti kita coba-coba aja guys. X-nya kira-kira 11 nggak? Atau X-nya berapa? Itu karena kita nggak tahu juga kan. Nah, ini kita coba-coba aja. Angka yang ada di tengah-tengah 11 sama 16, itu berarti angka 12 sampai 15. Bener kan? Angkanya itu selalu ada di tengah-tengah 11 sama 16. Kak, kenapa 12 sama 15? Karena median itu berarti nilai tengahnya ada di sini. Karena kita udah urutin, ya berarti di sini kalau nggak 12 sampai 15 deh. Bisa 13, 14. Dan kita nggak ada yang tahu karena rata-ratanya juga nggak dikasih tahu gitu. Boleh 11 juga. Tapi di sini soalnya belum kurang jelasnya ya di ini sih. Karena kayak dia nggak ngasih tahu apakah ini bilangannya bisa 2 kali, apakah bilangannya ini iya bisa 2 kali atau enggak kayak gitu. Tapi kayak ya udah kita taruh 11 atau enggak. 12 aja. Jadi kayak genap gitu. Oke. Nah, ini misal kita taruh X-nya sama dengan 12. 77 ditambah 12 per 7. Ini kira-kira hasilnya berapa sih, guys? 12, nggak sih? Benar nggak? Coba kalian hitung. Kalian nggak perlu ngitung sampai akhir, tapi kayak 17. Oke. Thank you, Rifki. 12,7. Berarti, kalau X-nya sama dengan 12, berarti kan P-nya sama dengan 12, Q-nya sama dengan 12,7. Berarti, lebih besar Q ya, daripada P. Benar nggak? Paham nggak? Paham sampai sini? Kak, kenapa itu 12 sampai 15? Karena itu median, guys. Jadi kita ngambil tengah-tengah antara 11 sampai 16. Kita ambil aja 12 sampai 15. Mau kalian mulai dari 11 sama 16, jawabannya nanti bakal sama kok. Nah, lanjut lagi. Kita coba yang ke-15. X sama dengan 15. 77 ditambah 15 per 7. Hasilnya berapa ini? Ada yang tahu nggak? 13, nggak sih? Oke, 13,1. Oke, kita tulislah 13,1. Berarti di sini X-nya atau P-nya sama dengan 15, Q-nya sama dengan 13,1. Berarti gedean Q atau P? Gedean P. Berarti setelah kalian lihat, beda nih P sama Q. Beda nih apa namanya yang 12 sama yang 15. Berarti kalian punya dua jawaban. Tapi nggak mungkin dong kalian jawab A sama B. Makanya di sini ada jawaban yang D. D itu adalah jawaban untuk kalian semisalnya nggak nemu jawaban atau jawabannya dapat dua jawaban. Karena di bagian kita ini ada dua jawaban, makanya jawabannya yang D. Paham, guys? Kayak itu 12,7 dibagi penjumlahan. Betul, dijumlah dulu ya. Jangan lupa dijumlah dulu baru dibagi. Yes, betul. Ini kita pakai rumus rata-rata. Kalau nggak ada yang mau ditanya, boleh banget dong reaction-nya, guys. Terus kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Misal ada yang mau ditanya, boleh banget langsung tanya di bawah. Kalau aku ngomongnya kecepatan, bilang ya. Aku suka nggak nyadar kalau ngomongnya kecepatan. Kak, boleh nggak ya mediannya dari angka 11 sampai 16? Boleh. Boleh kok. Tapi kalau nanti di sini dia nulisnya tidak ada modus, berarti ya, apa namanya, tidak ada modus, berarti ya 12 sampai 15. Tapi semisal yang nggak ada tulisan kayak gitu, boleh banget kalian mulai dari 11 sampai 16. Kak, kenapa nggak 13, 14? Boleh. Terserah kalian sih. Ini preference kalian aja. Aku ngambil angka yang paling jauh, biar kelihatan. Karena kan pasti perbedaannya jauh tuh ya, 15 sama 12. Biar lebih kelihatan aja sih. Tapi nggak ada ketentuan kalian nggak boleh nyoba 13, kalian nggak boleh nyoba 14. Waktu aku ngerjain soalnya, aku nyoba juga dong 13. Jadi ada 3 angka yang aku coba. Untuk mempermudah aja, coba paling ujung sama ujung. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Katanya Tiara punya lingkaran seperti di bawah ini. Gambar lingkarannya.
Wih. Biar gede, biar kelihatan sama semua rakyat Indonesia. Loh, gambarnya harus bagus karena akan dilihat oleh semua rakyat Indonesia. Oke, nah A, P, C, B. Oke, kalau lagi ngerjain bahasa Indonesia, kalau kalian lagi ngerjain PK, kalian make sure untuk baca dulu soalnya sebelum kalian ngerjain. Oke. Jika titik P merupakan pusat lingkaran, maka diberikan tali AC yang panjangnya 2 AB. Oke. AC. AC itu kan berarti apa, guys? AC itu kan adalah diameter ya. Berarti kalau AP atau AC atau PC itu adalah apa namanya? Adalah jari-jari, benar kan? Jari-jari, betul. Nah, karena jari-jari, ini udah pasti sama nggak sih, guys? Garisnya. Karena kan jari-jari. Kalau jari-jari kan mau ke sini, mau nanti ada yang ke sini, mau ada yang ke sini, pasti sama. Betul kan? Jadi kayak kita udah bisa kalau bilang garis ini udah pasti sama-sama garis ini, pasti sama-sama garis ini. Panjangnya. Nah, ingat rumus diameter itu adalah diameter 2 kali jari-jari. Kalau katanya panjang AC itu adalah panjang 2AB, berarti AB itu juga panjangnya sama-sama jari-jari. Benar nggak? Kan AC ini diameter 2 AB. AB itu berarti kalau AB-nya digabungin, itu berarti dia bakal jadi diameter lagi. Makanya di sini kita bilang juga bahwa dia sama panjangnya sama jari-jari. Paham nggak? Sama rumusnya? Paham. Oke. Good, keren banget. Nah, berarti karena di sini sisinya sama, semua sisinya sama, berarti dia udah ngebentuk yang namanya segitiga sama sisi dong. Kalau segitiga sama sisi, itu kan sudutnya itu semuanya 180 derajat ya. Berarti sudut satuannya itu berapa sih? Karena kan kalau apa namanya, kalau semua sisinya sama itu kan berarti sudutnya juga sama ya. Makanya betul sudutnya 60. Dari mana? 180 dibagi 3. 60 derajat. 60. 60. Nah, setiap ada segitiga yang menyinggung, apa nih namanya? Menyinggung keliling, aku lupa lagi namanya. Menyinggung sisi, nah ya, sisi lingkaran, luar lingkaran. Nah, ini tuh udah pasti 90 derajat. Pokoknya selalu 90 derajat kalau dia nyinggung si sisi lingkaran. Si garis lingkaran. Nah ya, si garis lingkaran. Gitu. Makanya kalau ini, karena yang diminta adalah PBC, baca gini, PBC. Berarti yang diminta ini. Tinggal aja deh masukin. 90 sama dengan 60 dikurang X. X-nya sama dengan berapa? 30. Betul. Ada yang mau ditanya dulu nggak, guys? Kenapa ini dapat segini? Kenapa ini begini? Kenapa ini gini? Atau semuanya udah paham? Kalau udah paham, boleh banget dong kasih reaction-nya. Makasih ya sudah diberi kucing. Aku punya kucing satu, tapi kucingku nggak ada di sini. Boleh tanya aja, Mat, kalau mau ada yang mau ditanya. Kak, kenapa jadi 30 derajat? Kenapa jadi 90 derajat? Karena jujur, aku lupa sih kenapa 90 derajat. Tapi aku ingat banget waktu itu aku diajarin. Pokoknya kalau ada segitiga di dalam lingkaran, dan dari diameternya itu, misal diameternya dibuat segitiga, itu 90 derajat. Oh, beda guys. Kan kalau C itu jatuhnya masih di diameter ya. Ya kan?
Kalau emang karena dia masih di bagian diameter, nggak mungkin dong di bagian sini 90 derajat. Maksud aku, yang menyinggung dari sini. Jadi diameternya di sini, terus dia nyinggung ke atas gini loh, guys. Oke, kalau di soal lain nanti pasti ada caranya sih, guys. Jadi kalau buat bangun datar itu emang soalnya itu bakalan beragam banget. Nggak mungkin soalnya mentok di sini gitu. Buat garis sama sudut itu mentok di sini nggak mungkin. Jadi emang kalian harus belajar cara untuk melihat, cara untuk menalar suatu bangun datar sih. Karena caranya pasti beda-beda setiap soal. Wait, mana? Cara tahu segitiga PBC termasuk tiga sisi PBC. Oke, eh itu Dita udah dijawab sama Anissa. Thank you banget Anissa. Dan ini aku pengen ngejelasin kenapa ini tiba-tiba 60 derajat. Kenapa ini tiba-tiba sama sisi. Gitu. Nah, jadi kan tadi dibilang kalau P sama dengan pusat lingkarannya. Diberikan tali AC panjangnya 2 AB. Ingat, kalau rumus diameter itu adalah 2 jari-jari. Kalau di sini katanya diameternya itu AC, terus habis itu dia sama dengan 2 AB, berarti AB ini udah pasti otomatis panjangnya sama-sama jari-jari. Makanya di sini kita bikin garis kayak gini. Nah, terus habis itu, karena ini juga merupakan jari-jari, berarti mereka juga pasti sama, gitu. Makanya di sini sama sisi. Ini berarti segitiga APB ini itu berarti segitiga sama sisi karena semua sisinya ini sama panjang. Kalau segitiga itu sama sisi, berarti dia itu udah pasti sudutnya juga sama. Karena sudutnya itu sama, makanya di sini kita bilang 180 per 3 sama dengan 60. Kak, aku belum ngerti dari 90 yang mana. Eh, mate. Sebentar, guys. Salah pencet. Salah materi. Oke. Udah kelihatan? Oke. Oke. Nah, 90 derajat itu nanti mungkin aku coba cari materi di belakangnya ya. Karena kayak aku diajarin bahwa setiap segitiga, kalau misal segitiga itu lurus di diameter, terus nunggingnya itu ke arah ini nih, ke garis lingkaran. Itu udah pasti dia bikin sudut 90 derajat. Oke? Jadi kamu pikirin aja, segitiga nungging, dan nunggingannya itu 90 derajat. Paham? Paham, guys? Mungkin agak belum masuk sih ke kalian. Cuman kayak kalau bisa dipahamin, mungkin itu nanti kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya lagi, boleh banget langsung tanya, Kak. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini adalah soal kesukaan aku. Kenapa aku bilang ini soal kesukaan aku? Karena caranya gampang banget. Segampang itu kayak, masa sih Kak caranya gampang? Kita baca ya. Rendra sangat ingin ke Gocek, Kak. Gocek tuh apa ya? Aku nggak tahu lagi. Oke, lanjut. Rendra sangat ingin healing di alam, tapi malah ketemu 4 grafik. Wah, ya kan? Rendra kepo nih, dari 4 grafik ini mana sih yang bukan merupakan grafik fungsi? Kalian ingat nggak? Fungsi itu adalah kejadian di mana kalian harus punya pasangan, tapi nggak boleh dua. Ya kayak sekarang aja lah. Kalian harus punya pasangan. Bukan, beda lagi sama yang sama dengan nol. Nah, jadi gini, nanti kalian dapat fungsi nih. Biasanya tuh kalau dulu kita bikinnya pakai gini. Ada X1, X2, Y1, Y2 gitu. Y3 gini. Terus gini. Nah, ini adalah bagian fungsi. Kenapa? Karena fungsi ini kan fungsinya fungsi X ya. X-nya ini dia harus punya satu pasangan dan nggak boleh jomblo. Ini biar pakai bahasa sehari-hari aja lah ya. Kalian nggak boleh punya pacar dua dan kalian nggak boleh nggak punya pacar gitu. Oke?
fungsinya. Maksudnya apa nih, Kak? Gitu kan. Berarti 1X itu cuma boleh punya 1Y. Jadi nggak boleh tuh ada yang namanya garisnya begini. Karena ini kan pasti di dalam 1X, kalian bakal ketemu ada 3 persamaan. Itu tuh nggak boleh. Oke? Gitu. Oke. Makanya di sini sebenarnya cara gampangnya, ini adalah cara cepat. Cara cepatnya cepet banget, parah, adalah buat garis vertikal. Membuat garis vertikal dan nggak boleh lebih dari 1. Yes, Eliza benar. Yang Y boleh selingkuh, boleh jomblo, terserah. Yang penting X-nya enggak. Jadi karena kita ngomonginnya fungsi X, makanya X ini nggak boleh, pokoknya harus punya 1 pasangan. Y-nya terserah, mau dia punya 2, mau dia punya 1. Terserah, oke? Caranya gimana, Kak? Ini katanya bikin garis vertikal, nggak boleh lebih dari 1. Kita buat aja garis. Ternyata dia cuma kena 1. Berarti dia adalah fungsi. Grafik fungsi. Coret vertikal, kena 1 doang, fungsi. Coret vertikal, wah ternyata kena 2, berarti dia bukan fungsi nih. Coret vertikal, dia cuma kena 1, berarti dia fungsi. Makanya yang nggak fungsi adalah yang nomor C. Paham nggak? Cara cepetnya ya aku ulangin lagi, cuman bikin garis vertikal. Jadi, dan harus kena cuma 1, nggak boleh kena 2 kali. Paham? Oke. Yeay. Kita lanjut ya berarti soalnya. Karena kayak, Kak, kok yang D nggak ada? Ada guys, ini tuh D-nya gini, ini D, ini C, ini B, ini A. Gitu. Aku nggak tahu cara naikinnya, jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini katanya si Salma ini akan merayakan ulang tahun sama Adam. Happy birthday untuk Salma dan Adam. Nah, kita pakai persamaan aja ya. Kalau kue Salma, kita buat variabelnya S. Kue Adam, itu variabelnya A. Oke, udah. Sorry. Nah, katanya Salma ini merayakan ulang tahun bersama Adam. Perbandingan banyak kue Salma dan kue Adam adalah 3:5. Berarti kita bilang kue Salma dibandingin sama kue Adam, itu sama aja 3:5. Nah, karena si Adam ini lapar nih, Adam lapar dan dia juga lagi ulang tahun, dia punya kue, dia makan 4 potong. Berarti Adam kita dimakan 4 potong dikurang 4 dong. Karena kan 4 potongnya dimakan. Nah, terus karena Salma nggak makan apa-apa, berubah nih perbandingannya. Jadi 3/4. Kalau udah kayak gini gimana? Sebenarnya kalau udah kayak gini, sisa kalian, sisa kalian kali silang. Kita kali silang dulu yang pertama. Dapat 5S sama dengan 3A. Diamin dulu aja. Karena udah kayak mentok gitu kan. Yang ini 4S sama dengan berapa nih? Kalau kita kali silang ini sama ini. Ayo. Betul, 3A kurang 12. Bener banget. Nah, ini sebenarnya kalian bisa nih. Kalian mau nanti ganti S-nya atau ganti A-nya. Itu terserah kalian mau mulai dari mana. Karena ya, kan bisa ya. S atau A, terserah. Dan di sini aku kayak pengen nyoba S-nya aja deh. Pindahin 5-nya jadi 3/5. 3A/5. Masukin ke S-nya di bagian sini. 4. 3A/5. 3A kurang 12. Oke? Nah, biar gampang, langsung aja kita kali. 4 dikali 3A. Berarti 12A. 5-nya kita pindahin aja deh ke sebelah. Biar gampang, nggak ada koma-komaan. Tinggal kita kali. 5. Kak, kenapa dikali? Kali silang ya, guys.
Ada yang bisa bantu aku hitung ini? Ada yang bisa bantu aku hitung itu? Ya, thank you. 15A kurang 60. Berarti ini kita bisa tahu ya, kita pindahin aja 12A dikurang 15A sama dengan minus 60. Ada yang bisa bantu? A-nya berapa jadinya? A-nya adalah 20. 20 apa minus 20? Coba kita lihat ya. Sini kan jadinya minus 3A. Sini minus 60. A-nya berarti coret-coret 20. Jadi nggak pakai minus ya guys. Jangan sampai lupa. Nah, katanya potongan kue Adam sekarang berapa? Tuh. Nah, ini kan kita cuma baru ngitung kue Adam di dalam keseluruhan ya. Kita belum hitung yang udah dimakan gitu. Makanya di sini kita bilang, karena, ini susah banget. Karena sekarang udah dimakan 4, dimakan 4, maka ya udah, A-nya 20 kurang 4, sama dengan 16. Makanya jawabannya yang C. Yes, betul banget. Dikurang 4. Yes. Ada yang mau ditanya? Ini biasanya kalau lagi lapar, soalnya masuknya cepet sih. Karena kayak makan-makan gitu. Kak, mau tanya yang 3A dikurang 12 dari mana? Ayo, coba teman-teman yang tadi jawab 3A dikurang 12, kira-kira dari mana? Ayo, bantu temennya, biar kita masuk, buat kalian masuk PTN. Betul, dikali silang. Dari sini, ini dikali sama 3. Kali silang. Ada yang mau nanya lagi? Kalau enggak, kita lanjut ke soal berikutnya nih, guys. Betul, Nurul. Betul, Ahmad. Betul, Eliza. Kak, ini PDF nanti di-share nggak? Nanti aku share ya, sekalian sama kosongannya juga aku share. Kak, kenapa bisa dapat 20? Ini sebenarnya dari hitungan biasa aja sih, 20. Kak, 12A dari mana? Dari perkalian, guys. 12A. 12A ini kan ada 4, di sini ada 3A. Dikali. Gitu. Yes, minus 60 per minus 3. Betul banget. Thank you semuanya. Kita di sini membuat komunitas. Membantu satu sama lain. Ya kan? Kita ini emang orang keren. Gaya orang keren. Tapi aku masih butuh permen kaki gitu nggak sih? Kalau mau gaya ini tuh harus pakai permen kaki. Oke, kalau kayak gitu, kalau belum ada yang mau ditanya lagi, bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Semisal nih, pertanyaan kalian kayak masih bingung, kalian masih bingung, ada yang masih bingung, kalian bisa DM aku saja. Nanti aku jelasin. Oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini relate lah ya sama kalian yang masih sekolah nih. Abi dapat mengerjakan satu PR dalam waktu 8 jam. Dan Mira mengerjakan pekerjaan yang sama. Misal kita bilang PR-nya MTK gitu kan. Si Abi ini bisa ngerjain PR MTK waktunya 8 jam. Sedangkan Mira ngerjain PR MTK sama dengan 6 jam doang. Nah, mereka nih di sini ternyata disuruh kerja kelompok gitu kan. Kita bikinlah satu pekerjaan ini, kita bikin bulat. Kenapa dibikin bulat? Biar kelihatan aja ada diagramnya gitu, persentasenya gitu. Biar kelihatan lebih jelas. Katanya, awalnya pekerjaan yang pertama itu dikerjain sama si Abi. Tapi dia cuma ngerjain 1/4 doang. Gimana nih, ada yang relate? Temennya ngerjain pekerjaan kelompok, tapi mereka ngerjainnya dikit doang, sisanya kalian semua. Nah, ini kita bikin 1/4, oke? Katanya 1/4 bagian aja, ini ternyata bagiannya si Abi. Abi. Nah, katanya sisa kerjaannya tuh dilimpahin sama si Mira. Parah banget nih si Abi. Nah, caranya gimana nih caranya gitu kan? Karena di sini katanya 1/4, ya kan? Ini kan 1/4 ya. Katanya kalau dia mengerjakan satu PR itu dia butuh 8 jam. 1/4 berapa? Tinggal kita kali aja. 1/4 dikali 8 jam. Tuh. Berarti berapa nih, guys? 2 ya?
2. Berarti benar 2 jam. Thank you. Rifki dan Zildin ya. Bagus banget namanya. Oke. Terus katanya Abi ngerjain 1/4. Katanya sisa pekerjaannya dilimpahin ke Mira. Kira-kira Mira ngerjain berapa perempat sih? Ayo, Mira mengerjain berapa kalau Abi udah ngerjain 1/4? 3/4. Dari mana, Kak, 3/4? 3/4. Jadi kan ini ada 1 ya, guys ya. 1, kalau udah dikerjain 1/4, udah deh, jadi 3/4. Gitu. Dikali berapa? Karena Mira ngerjainnya 6 jam, ya udah kita kali 6 jam. Berapa nih, guys? Coret 2, coret 3. Berarti 9/2. Jadiin pecahan campuran. Berapa pecahan campuran 9/2? Keren banget Rifki, benar 4 jam setengah. Karena ini kalau kita jadiin campuran jadi gini. Berarti 4 jam 30 menit. Nah, kenapa 30 menit deh? Karena kan setengah jam itu 30 menit. Tuh. Nah, terus berarti pertanyaannya apa nih? Waktu total yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya udah tinggal kita tambahin aja. 2 jam ditambah 4,5 jam. Tahu sama aja 6 jam 30 menit. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Boleh, tanya aja guys. Ada apa yang mau ditanya? Oke, makasih buat jempolnya ya semuanya teman-teman. Aku sekarang tiap malam nontonin yang nyam-nyam kenyang, nyam-nyam. Kayak kalian tahu deh, karena kemarin juga aku ngomong, karena kayak seru banget gitu loh nontonin nyam kenyang. Oke, kalau ada yang mau ditanya, Ahmad, kalau ada yang mau ditanya, tanya aja ya. Ya, kita lanjut dulu ya. Konsepnya cuma itu doang. Aku kira pakai perbandingan senilai. Coba penjelasannya. Sebenarnya kalau jadi gini guys, ngerjain suatu PK itu caranya banyak. Dalam satu soal itu bisa kalian menggunakan banyak banget cara. Banyak banget cara. Tapi PK itu kamu juga selain kalian membutuhkan kecepatan, kalian membutuhin penalaran, kalian juga butuh kecepatan. Karena kan ngerjain soalnya bentar. Kalau misalnya kalian bisa mengerjakannya dengan perbandingan senilai, boleh. Karena ya emang dia pakai perbandingan senilai. Kalian mengerjakannya lebih pakai penalaran kalian gitu, juga boleh. Jadi kalau mau pakai teori, boleh. Kalau mau pakai lebih ke nalarnya aja juga boleh. Jadi ngerjain matematika itu banyak hal. Kak, cara ini aku bisa kalau pakai cara yang rumus atau buyar. Nah, iya aku juga anaknya gitu. Aku anaknya nggak terlalu yang teori banget. Aku lebih ke explore kira-kira cara cepatnya gimana sih gitu. Kak, kalau perbandingan senilai gimana, Kak? Sejujurnya aku bisa aja sih ngajain yang perbandingan senilai. Tapi mungkin nanti kali ya. Takutnya nggak kebahas semuanya nih kalau kita bahas yang ini udah 30 menit. Soalnya bentar lagi kan udah mau jam 9. Nggak apa-apa ya, Vira. Nanti kita bakal bahas di lain waktu. Oke? Sama-sama, Vira. Semangat ya. Selalu banyak pertanyaan, tapi setelah dijelasin, alhamdulillah langsung, Pak. Yeay! Keren. Oke. Ya. Jadi kalau buat eh, ngerjain semua hal itu sebenarnya banyak banget caranya. Matematika itu banyak banget caranya. Kalian bisa nge-explore semua rumus dan kalian bisa apply di banyak pertanyaan gitu. Yang penting kayak ya banyak jalan menuju Roma aja sih katanya. Gitu. Karena aku suka bingung kalau teori atau cerita bingung makanya gimana. Nggak apa-apa sih guys. Itu emang harus butuh practice. Pokoknya kalau PK, practice makes it perfect. Kalau bahasa Indonesia kan kebanyakan kalian harus hafal WB, kalian harus hafal konjungsi, dan itu kan dia teoritis ya. Kalau PK ini emang kalian harus lebih banyak praktis karena soalnya itu banyak yang membutuhkan penalaran dengan gimana cara mendapatkan penalaran itu kalian harus sering ngerjain soal tuh. Berarti banyak latihan ya kak, walaupun PKK-nya konyol. Betul. Dulu aku nggak suka MTK aku guys. Aku juga nggak tahu, kayak tiba-tiba aku sering ngerjain tuh soal, terus jadi aku suka itu.
Ini, jadi ini kita seling aja tadi ya dengan cerita bagaimana aku tiba-tiba suka sama PK. Oke, ya udahlah guys. Oke, nah ini adalah logaritma. Siapa yang suka logaritma? Aku cinta sih sama logaritma. Kenapa kita bilang kita cinta sama logaritma? Karena kalau kalian suka, kalau kalian cinta, nanti kalian bakal paham sendiri gitu. Manifesting aja. Gitu. Nah, jadi kita bakal pakai cara dua cara ya guys ya. Dua cara, bukan dua rumus, dua sifat. Duh, lo kenapa nih? Nggak paham karena guru soal sekolah aku nggak jelas. Iya sih guys, kadang tuh kalau belajar emang banyak guru itu sangat berpengaruh. Tapi bukan berarti kalau gurunya nggak jelas kalian nggak bisa. Oke, lanjut. A log B sama dengan C. Tuh berarti kalau kita ganti jadi A, C sama dengan B. Oke, jadi ini kita menggunakan dua sifat logaritma. Sifat logaritma itu dikit sih. Kalau nggak salah di bawah 10 sih sebenarnya yang utama. Jadi kayak sebenarnya kalau kalian udah paham sama sifat logaritma itu, niscaya, niscaya kalian sudah bisa mengerjakan semua soal logaritma. Oke? Jadi kayak pemahaman logaritma itu sangat penting. Nah, setelah belajar nih, si dia ini mau mengerjakan soal berikut. Katanya ada logaritma X pangkat 3 dikurang log Y pangkat 2 sama dengan 4. Aku pengen nanya dulu nih, kalau di sini katanya nggak ada angkanya, logaritma ini berapa sih ini angkanya kalau di sini nggak ada? Sebenarnya angkanya itu berapa sih? Kan kalau eksponen 2 pangkat 1, satunya nggak pernah ditulis. Betul banget, pintar. Benar, ini berarti 10. Nah, caranya kalau kayak gini, kalian pertama turunin dulu nih angka yang di atas ini nih. Gimana cara turuninnya? Turunin pakai cara yang ini nih. Tinggal dia loncat aja ke depan kayak tut, gitu. Coba. Dan ingat nanti rumusnya rumus blok ya. Pokoknya rumusnya si N-nya capek terus dia dikisar ke bawah. Berarti ini jadinya 3 dikali, nggak usah ditulis log kalinya. Aneh itu saya. Log X. Berarti kalau log Y pangkat 2 jadi gimana sih angkanya? Cing, 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 cing. Kalau pakai rumus yang ini nih. Betul. 2 log Y sama dengan 4. Oke, udah nggak bisa diapa-apain ya guys ya. Kita lanjut dulu ke yang bagian kedua. Tuh. Ini apa nih? Log X pangkat 4 ditambah log Y pangkat 3 sama dengan 11. Kita jadiin lagi kayak tadi dong. Berarti log pangkat X-nya berapa? Log X pangkat 4-nya jadi berapa? Betul, 4 log X. Keren-keren banget nih. Ini pasti yang nulisnya cepet-cepet ini. Keren banget. Bisa langsung jadi akuntan ini. Wow. Amel semangat. 3 log Y sama dengan 11. Betul. Nah, ini tuh sebenarnya udah kelihatan polanya. Udah kelihatan banget polanya. Tapi emang kelihatannya masih kayak, aduh anjir masih ada lognya nih. Gimana dong? Gitu kan. Nah, di sini itu ada yang namanya kalian bisa menggunakan perumpamaan. Kita umpamain aja log X itu sama dengan M. Log Y sama dengan N. Nanti tulisannya jadi kecil banget nih. Tulisannya jadi cuma gitu doang. 3M dikurang 2N sama dengan 4. 4M tambah 3N sama dengan 11. Betul, eliminasi. Kita di sini menggunakan eliminasi. Nah, eliminasi substitusi sebenarnya sama aja. Kalian bisa pilih yang mana aja karena nanti jawabannya pasti sama. Tapi karena biasanya kalau dua-duanya ada variabelnya, aku jarang pakai substitusi sih. Ini aku pengen coba ngambil dulu M-nya, berarti kita eliminasi N-nya. Ini kita kali aja lah. Kali 3. Ini kali 2. Jadi berapa nih? Kalau atas kali 3 jadi berapa sih? 9M. 9M berapa nih, Mel? 9M berapa? Min 6 sama dengan 12. Bawahnya, guys. Bawahnya. Bawahnya. Aku kayak lagi ingin supporter bola.
8M berapa, Mel? Ditambah 6N sama dengan 22. Oke, biar 6N-nya habis. Karena di sini pertama minus, ini plus. Berarti di sini angkanya, tandanya plus apa minus, guys? Plus. Oke, hilang ya berarti ya, guys ya. 8M tambah, 9M ditambah 8M berapa? 17M. 12 ditambah 22M berapa? 22. 34. Berarti M-nya sama dengan berapa, guys? 2. Betul. Sekarang baru kita pakai substitusi biar lebih gampang. Ambil substitusi yang mana? Kita ambil substitusi yang ini aja deh. 3. M-nya tadi 2. Kurang 2N sama dengan 4. 6. 2N sama dengan 4. Minus 2N. 4 dikurang 6. N minus 2. N sama dengan 1. Udah dapet ya? Betul, thank you banget teman-teman ya. Nah, tapi apakah udah selesai? Belum. Kenapa belum selesai? Ingat, tadi tuh kita minjem ya, jatuhnya tuh kita minjem M sama N-nya. Harus dibalikin, kalau minjem harus dibalikin, oke? Jadi nggak boleh kalian beta. Jadi ini kita balikin. Oke, X sama dengan 2. Mohon maaf ya, aku suka ketawa sama jokes aku sendiri. Aku juga nggak paham sih kenapa aku suka ketawa sama jokes aku sendiri. Log Y sama dengan 1. Nah, gimana nih cara kita tahu X sama Y-nya? Di sini kita tuker nih log jadi eksponen. Pertama kita belajar dulu deh, coba ya, kita pakai angka. Misal di sini ada 2 log 8 itu sama dengan 3. Berarti artinya kan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Paham? Sebenarnya ini cuma putar-putar aja. Oke, kita coba dulu ya, coba dulu. Misal ada 3 log 27 sama dengan 3. Berarti ini 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke, berarti udah pada paham ya? Udah pada paham ya guys ya? Gimana cara nyari logaritma ke eksponen? Karena eksponen sama logaritma itu saudara, jadi bisa diubah-ubah. Yang ini coba. Ini kan tadi, berarti ini ada 10-nya ya. Berarti ini gimana nih guys? Ayo. Kalau kita ganti jadi logaritma berapa? Kalau kita jadi eksponen. X, betul, X sama dengan 10 pangkat 2. Betul, berarti X-nya sama dengan 100. Lanjut ke Y. Y-nya jadinya berapa? Y-nya sama dengan 10 pangkat 1. Atau di mana Y-nya sama dengan 10. Oke, berarti kita udah tahu nih. Y-nya berapa, X-nya berapa. Masukin ke sini nih. Y-nya 10 pangkat 2. Dikurang 100. 10 pangkat 2 kan 100. Dikurang 100. Sama dengan 0. Makanya di sini jawabannya yang A. 0. Gimana? Sebenarnya caranya itu kan cuman, kalau dilihat cuman caranya tuh cuman ini doang kan, eliminasi. Cara panjangnya itu cuman eliminasi aja sebenarnya. Tapi ya emang agak susah kelihatannya karena ada lognya. Kenapa matematika yang muter hasilnya 0? Ya, seneng banget kamu paham. Aku juga seneng kamu paham, Mama. Emang MTK yang muter-muter hasilnya 0. Jujur, iya sih banyak banget MTK yang muter-muter hasilnya 0. Aku juga kayak kesel gitu. Kita lanjut ya kalau nggak ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya dulu nggak, guys? Kayak ini soalnya bakal dibagian nggak? Bakal kok, tenang aja. Kita bakal bagian soalnya, bakal bagian recordingnya juga. Oke, kita lanjut ya, guys. Oh, ini soalnya ada berapa lagi sih? Oke, ada 3 lagi. Nanti kalian harus kudu wajib isi feedback. Oke, I love you. Nah. Oke, ini katanya ada si Atta nih. Apakah ini Atta Halilintar? Apakah jadi konspirasi soal saya ada kok Atta Halilintarnya? Wow. Bentar. Ih, jatuh. Nah, oke. Katanya Atta ini dia megang garis G. Pegang garis G. Kita gambar deh garis G. Kenapa sih gambarnya jangan jelekin dong? Nah, garis G. Katanya sejajar. Kalau sejajar berarti
Ya sejajar aja sih. Y sama dengan 2x ditambah 7. Nah, kalau garis sejajar itu berarti apanya yang sama? Garis sejajar. Ini juga percarian gradien. Tadi kan gradien ada hubungan garis ya. Gradien kalau menggunakan hubungan garis, terus dia adalah sejajar, itu berarti gradien 1 sama gradien 2 itu udah pasti sama. Oke, betul banget. Shalaisha. Tuh. Oke. Oke. Nah, terus abis itu berarti udah nih kita udah tahu bahwa gradiennya sama. Ingat, rumus garis kan Y sama dengan MX ditambah C, ya kan? M ini kan gradien. Berarti di sini gradiennya berapa? Gradiennya sama dengan 2. Nggak perlu diapa-apain kan, guys? Berarti di sini juga gradiennya sama dengan 2. Terus katanya dia nyinggung kurva nih. Kita gambar lah si kurva ini. Kita kita sambungin sendiri. Cihuy gitu kan. Apa sih cihuy-cihuy? Katanya dia nyinggung kurva x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Maka garis dia memotong sumbu Y di titik, oke, siapa takut gitu kan. Anjay. Apa sih? Nah, berarti sebelum kita tahu nih, kira-kira titiknya apa sih? Kita harus mendapatkan yang namanya persamaan garis si G-nya dulu. Oke, gimana cara nyari persamaan garis? Nah, ini adalah rumus krusial untuk mencari persamaan garis menggunakan kurva. Nah, menggunakan kurva itu berarti pakai rumus gradien satu lagi. Rumus gradien berikutnya adalah turunan. Jadi, Y diturunin itu udah pasti sama-sama M. Oke? Nah, ada yang bisa bantu aku kalau Y yang ini kita turunin jadi gimana? 2x ditambah 4. Betul banget. Ini pakai turunan biasa ya guys ya. Nah, jatuh. Nah, karena kita di sini ada satu titik nih, udah pasti gradiennya sama. Karena ya pasti kan satu titik. Kalau satu titik ya berarti gradiennya sama. Dan dia juga nyinggung garis G. Berarti gradiennya pasti sama ini. Karena Y sama dengan Y turunan sama dengan M, masukin aja. 2 sama dengan 2x ditambah 4. Berarti kita tahu nih, x-nya sama dengan berapa guys? Kalian bisa bantu aku x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan? Ayo, x-nya sama dengan? Min 1. Betul, min 1. Kak, dari mana min 1-nya? 2 dikurang 4 sama dengan 2x. X sama dengan min 1. Oke, kita udah dapat nih. Kan kalau mau nyari garis itu kalian harus punya gradien minimal 1. Kalau mau pakai satu titik, terus harus punya X sama nyari Y-nya. Karena titiknya X sudah ketemu, kita nyari titik Y dulu. Dari mana? Masukin aja nih titik X-nya di sini. Y sama dengan min 1 kuadrat ditambah 4. Min 1 ditambah 5. Min 1 pangkat 2. 1 ditambah min 4 ditambah 5. Berarti Y sama dengan 2. Kecepatan ya ngomong ya. Gitu. Oke? Oke. Nah, rumusnya apa, Kak? Rumusnya ingat ya, guys ya. Rumusnya Y min Y1. M, X, min X1. Tinggal kalian masukin aja. Y dikurang 2. 2X. Kurang. Berarti Y min 2. 2X ditambah 2. Berarti Y sama dengan 2X plus 4. Oke? Udah dapet nih kan nih guys ya? Dapat. Katanya dia memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y kan udah pasti X-nya 0 ya. Oke? Di sini juga ada tulisannya X-nya 0. Kalian tinggal masukin aja nih. Y sama dengan 2X ditambah 4. Kalau kita masukin X sama dengan 0, berarti Y-nya jadi berapa sih? 4. Paham gak guys?
Jadi kalau kalian nih, aku simpulin lagi ya. Misalnya ada yang namanya bersinggungan, itu di sini dia udah pasti ada pertemuan antara persamaan kuadrat sama persamaan garis. Nah, persamaan kuadrat sama persamaan garis itu biasanya mostly, aku bisa bilang 90%, itu dia pakai rumus yang tadi. Kalian disuruh dulu nyari yang namanya persamaan garis. Nah, nyari persamaan garis, tadi kalian biasanya dikasih tahu antara X-nya dikasih tahu, atau dikasih tahu Y-nya, atau kamu dikasih tahu M-nya, itu dikasih tahu, dan terus di sini kalian cari dulu persamaan garis dari titik G, dari garis G-nya. Baru nanti kalian bisa ngerjain soalnya. Kak, belum paham yang di bagian Y turunan. Oke, kalau yang di bagian Y turunnya, yuk. Kalau di bagian Y turunan, ini tuh emang udah rumusnya nih. Y minus itu sama dengan, Y minus Y turunan itu udah pasti sama dengan M ya. Oke? Nah, ini tinggal kamu turunin aja. Kalau masih belum paham turunan, kamu mungkin bisa pakai, apa namanya, mungkin kamu bisa lihat dulu gimana cara turunan gitu. Kalau ditanya soal yang menyinggung. Jadi kamu kalau ngerjain soal terus ada soal yang nyinggung, ada soal yang nyinggung, kalau ada garis yang menyinggung, itu biasanya pertanyaannya, itu kamu disuruh nyari either X-nya atau Y-nya, atau ditanya persamaan garis, itu udah pasti persamaan garis sama persamaan kuadratnya itu apa namanya, berhubungan. Biasanya persamaan kuadratnya itu kamu harus turunin dulu untuk mendapatkan hal-hal. Oke? Yes, benar. 0 karena memotong sumbu Y. Sumbu Y itu udah pasti X sama dengan 0. Kalau memotong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kak, boleh pakai diskriminan nggak sih? Jujur aku nggak kepikiran sih kalau pakai diskriminan, tapi misalnya emang bisa, boleh. Tapi aku nggak kepikiran kalau pakai diskriminan. Aku selalu pakai cara ini. Ada yang mau ditanya dulu? Apakah semuanya sudah paham? Maaf ya guys, ini aku mute dulu. Oke, paham. Bentar, Kak. Oke. Misalnya emang kalian kayak di sini sekarang paham, terus nanti pas lagi ngerjain soalnya kalian masih bingung lagi, itu boleh banget nanti kamu chat aku aja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Ya, itu mungkin bisa dijawab tuh sama siapa tadi? Dwi, kalau kamu pakai diskriminan, kira-kira kamu pakai di mana tuh diskriminannya? Kita di sini kita belajar bareng-bareng ya. Karena aku nggak pernah pakai diskriminan juga kalau untuk hal kayak gitu. Mungkin Dwi bisa ngebantu kamu. Gitu amat. Oke? Oke. Sambil nunggu, kita mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan berikutnya ya. Ini kayaknya agak lebih dari jam 9, tapi kayak semoga kalian masih belum ngantuk ya. Jangan ngantuk dulu, ayo semangat. UGM, UI, ITB, UB, Undip, mana lagi? Semuanya menunggu kamu. PTN menunggu kamu. Oke, jangan tidur, jangan tidur. Oke, oke. Nah, di sini itu ada yang namanya disuruh ngegambar nih. Si Faiz disuruh memikirkan gambar dari grafik sudut. Dari grafik fungsi. Grafik fungsi itu ada 3 elemen, A, B, dan C. Untuk A, kalau A kayak gimana nih? Kalau A itu kan bisa A-nya lebih besar dari 0, bisa A-nya, kok B sih? A-nya lebih kecil dari 0. Kalau lebih besar, berarti artinya kayak dia punya permen lebih dari 0. Berarti dia pasti senyum. Kalau dia nggak punya permen, sedih. Gitu. Oke, jadi A ini melihat lengkungannya ke dalam apa keluar. Nah, terus apa lagi nih? Untuk B, ini kalau kalian pengen lihat, ini materinya materi fungsi kuadrat ya. B, kayak gimana kalau B? B, maaf ya guys. Oke, ih, jadi segitiga, Bun. Nah, kalau B ini biar gampang, itu dia itu berhubungan sama A. Misalnya dia ada di, kalau puncak kurva ada di sebelah kiri.
di kiri garis Y. Dia itu berarti A-nya, kalau A-nya ini kan A-nya seneng ya, A-nya lebih besar dari 0, berarti B-nya juga pasti lebih besar dari 0. Dia pasti ikutin si A-nya. Tapi, misalnya nanti si puncaknya ini ada di kanan garis Y, itu nanti kanan, kalau A-nya ini lebih besar dari 0, B-nya ini dia nggak mau ngikutin. Oke? Kalau kiri temenan, kanan nggak temenan. Oke? Ini caranya. Kalau C, mana nih kalau C? Untuk C, kalau C ini dia untuk melihat di bagian sumbu Y. Jadi C ini cuma ada di bagian sumbu Y. Nah, kalau di sumbu Y ini di atas sumbu X ini pasti nilainya kan 1, 2, 3, 4. Bener kan? Kalau di bawah sumbu X itu jadinya -1, -2, -3. Makanya kalau dia ada di atas sumbu X itu jadinya C lebih besar dari 0. Kalau di bawah C kurang dari 0. Gitu. Oke. Berarti dari sini kita udah bisa mengerjakannya nih. Oke. B sama dengan A sama dengan BC. Maksudnya guys? Oke, nanti dulu ya. Nah, katanya ini Faiz pengen ngegambar. Ngegambar dulu dah Faiz ini. Katanya dia punya titik puncak 8,4. Taruh aja lah dimanapun. Tapi katanya dia memotong sumbu X negatif. Ini kan sumbu X negatif ya. Berarti kita bisa tahu dia memotong kena puncak jadi begini. Jangan pakai warna biru dong. Nggak kelihatan. Nah, nggak perlu perfect kok. Oke, nggak perlu perfect. Nah, terus katanya ini A-nya gimana nih? A-nya jadinya lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Kalau yang di sini guys. Ini kan dia sedih nih, berarti A-nya lebih kecil dari 0 apa lebih? Betul, A-nya lebih kecil. B-nya, karena ini ada di samping kanan, dia ngikutin A apa enggak kalau di samping kanan? Ayo, betul, B-nya lebih besar dari 0. C-nya, C-nya, betul dia nggak mau ikut A. C-nya, ayo C-nya. C-nya lebih besar dari 0. Makanya jawabannya yang A. Paham, guys? Kak, berarti puncak kurva itu titik perpotongan ya, bukan Y tertinggi. Bukan. Enggak. Titik kurva ya titik puncak yang paling yang tinggi. Namanya juga puncak, berarti dia yang paling tinggi atau yang paling rendah. Oke? Pokoknya yang paling ujung. Itu katanya puncak. Oke? Arti puncak di MTK sama enggak sama kok, guys. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanya dulu sebelum ini? Lupa nanya. Kak, boleh ulangin yang B? Boleh. Nih, kalau B, puncak kurva. Kalau puncak kurvanya ada di sebelah kiri garis Y, itu dia pasti A dan B-nya ini ngikutin si A. Tapi kalau ada di kanan garis Y, itu B-nya nggak ngikutin garis A. Bingung di mana nih, Niza? Oh, kalau letaknya di sebelah kanan kurvanya, ya berarti kalau di sebelah kanan kurvanya, A-nya ini, si B-nya ini nggak mau ngikutin si A. Iya, benar guys. Puncaknya di sebelah kanan. Enggak dong. Kan kalau di kanan, itu berarti dia nggak mau ngikutin si B ini, nggak mau ikutin si A. Tapi kalau ini B mau ngikutin si A, gitu loh. Ya, Y negatif maksudnya. Memotong sumbu Y negatif. Ini kan sumbu Y nih. Ya kan? Kalau sumbu Y negatif kan di sini nih. -1, -2, -3, -13. Nah, di sini makanya kita bilang memotong sumbu Y. Sini. Karena kan nggak mungkin ya kurva itu cuma sampai sini. Makanya ini kita buat aja begini. Gitu. Kalau ada yang masih bingung, boleh banget nanti tanya aku ya guys ya. Aku juga punya, ini apa namanya, aku punya record kelas. Tapi itu
berbayar sih, aku punya record kelas buat fungsi kuadrat. Terus misal kalian pengen, kalian bisa nanya aku. Bilang aku aja nanti. Tuh. Oke, kita lanjut. Kak, boleh mohon maaf ulangin yang nomor C? Boleh, saya Nurul, bentar. Nah, ini yang kalau C. Kalau C ini kan, dia itu ngelihatnya cuman pertemuan antara garis fungsi kuadrat sama garis sumbu Y-nya. Karena di atas garis sumbu X, itu C. Y-nya itu 1, 2, 3. Kalau di bawah itu minus 1, minus 2, minus 3. Makanya kita bisa bilang, kalau di atas ini C-nya lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Karena ini kan 1, 2, 3. Kalau di bawah, karena minus, ya pasti lebih kecil dari 0. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya ya, guys ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, kalian bisa langsung ngomong aja sama aku. Oke? Oke. Sekarang kita ke soal terakhir. Oke, fun fact, kalian pada punya gak sih teman namanya Pance? Karena kayak hampir semua orang tuh punya teman namanya Pance. Hampir semua orang tuh punya satu di satu sekolah tuh pasti ada aja yang dipanggil namanya Pance. Gak sih ini waktu SMA aku kayak gitu soalnya. Kayak ada aja yang namanya Pance. Gitu. Oke, aku Panji. Oh iya, ada Panji juga ya. Benar, Panji si petualang. Adanya Pasha. Weh, Pasha. Ih, dulu Jepitan SD aku namanya Pasha. Diem-diem aja ya. Oke. Oke. Nah, kalau ini kita ngomongin sama adiknya logaritma. Kalau adiknya logaritma adalah eksponen, gitu kan. Ini sebenarnya sama aja. Kalau logaritma sama eksponen itu kalian bikin sampai dia udah paling dasar. Nah, ini ya udah kita tarik aja sampai dasar. Gimana, Kak? Pertama kita pakai rumus apa dulu, Kak? Oke. Ingat ya, kalau rumus eksponen itu ada rumus di mana A pangkatnya ditambah, itu artinya A pangkat M dikali A pangkat N. Oke? Jadi, di sini ada tulisannya 4 pangkat 2X ditambah 1. Berarti jadinya gimana, guys? 4 dipangkatin 2X dikali 4 dipangkat 1 dikali 3-nya juga karena ada tambah, kita jadiin lagi kayak gini. 4X kali 3 kali 1. 3 pangkat 1. 4, 3, 2. Oke, ini disclaimer sebelum kalian kayak, oh, kenapa angkanya gede banget? Ini sebenarnya, nanti kalau UTBK sih angkanya nggak segede ini sih. Kalau simak mungkin bisa segede ini, tapi kayak kalau UTBK biasanya bisa dihitung pakai jari sih. Oke. Ini karena ini pangkatnya sama, berarti boleh dikaliin. Pangkat 1, pangkat 1. 4 dikali 3 berapa sih, guys? 12. Wih, cepet banget nih. 2X dikali 3, 4X. 4, 3, 2. Oke. Ini sebenarnya udah aku hitung ya, guys ya. 12 dibagi sama 4, 32 itu hasilnya 36. Ini udah aku hitung. Tenang aja, ini emang soalnya kegedean aja angkanya sebenarnya. Oke. Nah, habis itu ada nih cara satu lagi. Kalian bisa ngegabungin A dikali B, tapi dengan syarat pangkatnya ini harus sama. Oke, pangkatnya ini harus sama-sama M. Tapi di sini tuh pangkatnya masih belum sama kan satu sama lain. Ini kira-kira ada yang bisa dipecah. Angka yang di bawah sama angka yang di bawah, kira-kira ada yang bisa dijadiin pangkat nggak sih, bilangan pangkat? Ayo, siapa yang bisa dijadiin bilangan pangkat? 4, betul banget. 4 jadi 2 pangkat 2, 2X, 3 pangkat 4X sama dengan 36. Nah, kalau ada kayak gini, di apa namanya, dibagi dengan tanda kurung, itu ganti aja tanda kurungnya jadi kali. Artinya, 2, 4X, nih, 4X sama dengan 36. Nah, tadi kan ada cara ya, bahwa kalau angkanya ini berbeda tapi pangkatnya sama, itu bisa kita gabungin dengan cara dikali. 2 dikali 3 dengan 4X sama dengan 36. Jadinya berapa sih, guys? Berapa pangkat 4X? 6. 4X sama dengan 36. Ya kan? Bener kan? Nah, oke. 36 itu bisa dijadiin 6 pangkat nggak sih, guys? Betul banget, Amel. Makasih. Love banget.
64X sama dengan 6 pangkat 2. Nah, karena di sini angkanya udah sama, coret aja nih dua-duanya. Pangkatnya turun kalau udah dicoret. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya berapa? Setengah. Oke, X-nya udah dapat setengah, masukin ke sini. 2X dikurang 1. 2, X-nya berapa? Setengah. Kurang 1. Coret, coret. 1 dikurang 1. Sama dengan 0. Jawabannya yang A. Ada yang mau ditanya? Kalau udah pada paham, sebelumnya aku mau minta tolong buat isi feedback. Misalnya ada yang mau ditanya, boleh banget kalian langsung tanya aja. Yang belum, yang udah nggak ada yang mau ditanya, boleh banget langsung isi feedback. Kak, tapi kalau X-nya dimasukin ke soal nggak 432, Kak. Mau masukin X-nya ke sini. Harusnya sih bener ya. Kalau nggak berarti ada yang salah sama soalnya. Ini aku ngambil dari internet juga sih soalnya. Tapi caranya udah bener kok guys. Ini kayak gini caranya. Little IPB. Semoga kamu masuk ke IPB ya. Amin. Nanti adanya di mana sih IPB tuh? Aku waktu itu TBK di IPB loh guys. Ada yang mau ditanya lagi selain itu? Oke, jangan pergi dulu karena aku tadi kan bilang kalau aku mau ngasih apa namanya? Mau ngasih giveaway untuk kalian yang udah aktif. Nah, sebenarnya kalian semua aktif banget. Aku seneng banget hari ini udah nemenin kalian. Misalnya ada yang mau ditanya atau apa, kalian bisa